Oke. Nah, coba lihat di sekitar kalian. Ya, lihat sekitar kalian, apakah ada lampu yang belum dimatikan atau tidak digunakan? Ya, tidak digunakan. Kalau bisa di off-kan ya. Kalau yang masih ada alat-alat elektronik yang belum atau tidak digunakan dan masih on, kalau bisa dimatikan. Ya, untuk menghemat energi juga ya, dan mengurangi apa? Mengurangi pemanasan global. Nah, ini materi kita nanti ya tentang pemanasan global. Oke, kita mulai. Sebelum belajar kita mulai dengan berdoa. Bagi yang muslim, Bapak tuntun doanya seperti yang ada di layar ya. Bagi yang muslim, mohon diikuti ya doa seperti yang ada di layar. Bagi yang non muslim bisa menyesuaikan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, Bapak pimpin ya. Berdoa dimulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Oke ya. Nah, kita lanjut materinya. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Kira-kira kalian mau belajar apa hari ini? Kalian kan kemarin udah Bapak kasih tugas ya. Udah Bapak kasih tugas ngelihat blog ya. Kira-kira nih hari ini kita mau belajar apa nih hari ini nih? Kalian mau belajar apa? Ada yang mau komentar? Atau apa ada yang mau komentar dengan apa namanya? Artikel yang kalian baca kemarin, ada yang mau share? Ada? Angkat tangan. Resen. Nah, ya, coba Bagas. Silakan Bagas. Dibuka. Pak, memang benar ada Pulau Socotra. Kenapa? Oh, benar Pak, ada Pulau Socotra. Pulau Socotra. Bapak nggak tahu tuh. Apa benar apa iya? Ya, mungkin bisa dicek kali ya di kalau emang dia masuk ke apa ya, ke situs bersejarah, mungkin bisa dicek di UNESCO sendiri kali ya. Ya. Jadi kan ada tuh ya di UNESCO itu daftar-daftar ya. Ya. Yang kamu baca ada nggak yang ingin disampaikan, Bagas? Yang kamu baca kemarin, minggu lalu? Ada nggak? Nggak kedengeran? Sebentar ya. Sip. Ya. Ada yang ingin membagikan sedikit cerita mengenai apa yang dibaca minggu lalu dari artikel yang Bapak kasih kemarin? Ada nggak? Kemarin itu saya ngasih artikel tentang apa ya? Ada yang bisa? Mana ya? Nah ya. Mungkin Ula Atika mau berbagi cerita mengenai apa yang dibaca minggu lalu.
Terdengar nggak suara saya? Terdengar, oke. Iya. Apa? Pula. Apa yang dibaca ya minggu lalu, masih inget nggak? Nggak inget. Coba siapa ya? Irfan, Irfan. Irfan baca nggak artikel minggu lalu yang Bapak kasih jadiin tugas? Rumah kaca ya, Pak ya? Ya, rumah kaca. Tadi siapa tuh? Rizky, coba Rizky. Rizky, mau membagikan sedikit cerita mengenai Kagak, apa? Pak. Oh, kagak. Ya, cerita si Rizky nggak mau cerita ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini pada malu-malu, nggak apa-apa, cerita aja di sini. Apa yang dibaca, ya. Siapa tahu apa yang dibaca, apa yang dipikirkan tentang artikel yang ada, yang kemarin Bapak berikan, itu bisa ada ide ya buat kita sendiri ya dalam proses pembelajaran, ya enggak? Oke ya. Nah, kemarin kita sudah ya kalian belajar di rumah ya. Bapak kasih ya sebuah artikel mengenai ini ya. Ada yang tahu ini apa? Global warming. Siapa tuh? Raise hand dong, raise hand. Dipakai fitur raise hand-nya. Pemanasan global. Oh, pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Ada yang tahu? Pemanasan global itu apa, Bennett? Pemanasan yang global. Pemanasan yang global. Kalau apa? Pemanasan global? Kenapa disebut pemanasan global? Apakah berkaitan dengan globalisasi? Wah, banyak banget pertanyaannya ya. Apa? Oh, Bennett masih mencari. Apa Bennett? Apa itu pemanasan global? Sambil Bennett mencari, yang lain juga ya. Sebentar, Pak, sebentar. Ya. Global warming adalah fenomena meningkatkan suhu rata-rata. Angkat tangan dong, angkat tangan. Siapa yang berbicara? Angkat tangan. Raise hand-nya dipakai. Oke, Fikri. Silakan Fikri. Apa itu global warming atau pemanasan global? Fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan dan daratan bumi secara menyeluruh. Ya. Pemanasan. Coba diulangi. Coba diulangi Fikri. Apa itu pemanasan global? Fenomena meningkatkan suhu rata-rata atmosfer. Suhu rata-rata atmosfer. Fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer. Terus? Lautan dan daratan bumi secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Ya. Wih, ada Atala. Atala di sekolah ya? Ya. Atala ingin mengomentari apa yang dikatakan oleh Fikri. Ya. Mengomentari. Baru masuk. Atau Bennett. Bennett ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Fikri. Tidak ada. Tidak ada. Komentarnya tidak ada. Nggak apa-apa, silakan. Fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer. Betul ya, Fikri ya? Suhu rata-rata atmosfer.
Di mana? Di lautan dan di daratan ya. Ya, Ya, secara menyeluruh. secara menyeluruh, global ya, secara menyeluruh. Berarti terjadi di mana itu? Di bumi? Ya, di bumi ya. Apa di planet lain? Di planet Mars atau di planet Jupiter? Terjadinya di mana pemanasan global? Atmosfer. Iya, terjadinya di bumi, di Mars, di Venus, di Merkurius, Di Pluto, ah, di Jupiter. di Pluto, Oh, di bumi. di Mars. Ya, di planet lain ada nggak pemanasan global? Nggak tahu Pak, saya nggak pernah lihat. Benar. Ya, ada nggak di planet lain yang mengalami pemanasan global juga? Kan katanya di bumi mengalami pemanasan global. Di Merkurius Nggak mengalami ada, Pak. pemanasan. Nggak ada ya? Venus nggak mengalami pemanasan global. Nggak pernah lihat pasalnya, Pak. Oh, nggak pernah lihat. Menurut yang kamu baca ya. Menurut kamu yang kamu baca, apakah pemanasan global itu terjadi di apa benda langit selain bumi? Seru nih ya, gitu. Kan secara global ya. Apakah benda langit selain bumi juga mengalami pemanasan global? Coba nanti cek di Venus ya. Ah, kenapa katanya ya, kalian cari ya. Di Venus juga mengalami pemanasan global, sama seperti yang ada di bumi. Apakah benar itu informasinya? Nah, kenapa bisa terjadi pemanasan global? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca, Pak. Jadi terjadinya pemanasan global itu karena efek rumah kaca, ya. Jadi yang disalahkan adalah efek rumah kaca ya. Yang disalahkan siapa? Efek rumah kacanya atau siapa? Manusia. Ada yang jawab manusia. Manusia. Oh, manusia. Jadi yang Kita menjadi penyebab pemanasan global itu manusia atau efek rumah kaca? efek rumah kaca. Oh, efek rumah kaca. Oke. Kita lihat video efek rumah kaca. Saya coba share videonya. Dan lancar ya ini. Mana ya? Efek rumah. Nah, kelihatan nggak? Share screen saya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Sip. Bentar. Bentar ya, saya gantiin dulu jaringan. Demikian. Dapur kunci. Tutup lagi, Bu. Tutup lagi, Bu.
Oke. Terdengar suara saya? Terdengar Pak. Ya, maaf ya tadi Terdengar, ada Pak. ya. Tadi ada jaringannya agak olau. Oke, kita coba melihat video. Kelihatan nggak ininya share screen saya? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass Clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere. This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate Kids. Nah, sudah lihat videonya tadi yang saya share? Videonya tadi yang saya share. Back ya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, tadi dari beberapa pendapat yang teman kalian kemukakan mengenai pemanasan global, ya,
Salah satunya adalah diakibatkan karena efek rumah kaca ya. Jadi coba kita sepakati bersama-sama ya. Berdasarkan literatur, informasi yang kamu baca ya. Jadi efek rumah kaca itu yang menyebabkan pemanasan global itu apa sih sebenarnya? Itu. Ada yang mau berpendapat mengenai apa itu efek rumah kaca berdasarkan apa yang kamu baca dan apa yang kamu lihat di video tadi? Ada? Silakan raise hand-nya ya. Coba Bennett. Saya Pak. Ya, ya. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Sebentar. Oke. Coba diulangi. Bennett. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi merangkap panas. Terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Bumi terperangkap ya. Bumi. Ya. Ya, memerangkap panas. Oh, memerangkap panas. Oke. Terima kasih ya. Jadi menurut Bennett, ya Pak, efek rumah kaca itu adalah pemanasan alami. Nah, pemanasan alami ya. Yang terjadi ketika gas-gas tertentu atau kita bisa sebut dengan gas rumah kaca ya, di atmosfer bumi itu memerangkap panas ya, menangkap panas sehingga panasnya nggak dibebaskan ke atmosfer ya, keluar atmosfer dari bumi ya. Ini panas dari mana nih? Dari mana panasnya? Matahari. Ya, dari matahari. Jadi cahaya matahari itu bentuknya gelombang panas sampai ke bumi, kemudian oleh bumi dipantulkan kembali, harusnya keluar dari atmosfer, ini malah ditangkap. Nah, siapa yang menangkap? Dari pernyataan ini yang menangkap adalah
gas-gas, ya, gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Ada yang tahu gas-gasnya apa aja? Gas-gas yang menangkap panas itu siapa? Siapa? Apa aja? CO2, Coba tunjuk tangan. karbon dioksida, Karbon dioksida. Terus Charlo ya, Kak Charlo mengatakan bahwa gas-gas yang menangkap panas itu adalah karbon dioksida atau karbon dioksida. Terus apa lagi? CO2 Pak. CO2. Ya, sama ya. CO2 karbon dioksida ya. metana, Apa? Tunjuk tangan. metana, Tunjuk tangan. Raise hand, raise hand. Raise hand-nya di kamera lagi. Raise hand gini ya. Siapa yang raise hand? Gas-gas yang menangkap panas itu apa? Tadi ada karbon dioksida. Terus dari video itu kan ada 3 kalau nggak salah ya. Ada 3 gas yang menangkap panas. Ya, metana. Ya, metana. Terus satu lagi metana, apa? Nitrogen Ya, nitrogen dioksida. Ya. Dan satu lagi ada siklus air ya. Tadi ada H2O vapor. Jadi air juga gas air ya yang ada dalam bentuk gas itu ternyata bisa menjadi gas yang bisa menangkap panas. Ini menurut Bennett ya, berdasarkan dari apa yang Bennett baca. Yang lain, ini saya tulis Pak, buku paket. oh dari buku paket. Ini berarti apa yang Bennett baca ini dari Bennett. Dari Bennett. Yang lain, apa itu efek rumah kaca? Ada yang lain? Renita mungkin? Mau berkomentar? Apa itu efek rumah kaca? Ada yang tahu sejarahnya kenapa disebut efek rumah kaca atau greenhouse effect? Itu bahasa Inggrisnya itu ya, bener nggak? Spelling saya gitu. Greenhouse effect. Kenapa bisa disebut dengan efek rumah kaca? Ada yang tahu sejarahnya mengenai efek rumah kaca? Pernah melihat ini enggak? Rumah tanaman di dalam rumah yang banyak kacanya? Pernah? Pernah lihat? Tidak pernah Pak. Oh, nggak pernah? kenapa? Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Yang belum pernah mungkin bisa jalan-jalan ke kebun binatang Ragunan, ya. Bisa lewat di situ ya. Di depan itu ada Kementerian Pertanian ya. Nah, di situ ada rumah besar ya, terbuat dari kaca. Kira-kira kenapa sih di dalam rumah kaca itu ya? Kenapa tanaman itu ada di dalam rumah kaca? Ada yang tahu? Oke, Ridwan Fatir coba. Kepencet. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa tumbuhan itu tanaman-tanaman yang kalian lihat ada di dalam rumah kaca? Kenapa bisa ada di dalam rumah kaca? Ini nggak bisa. Ada yang tahu? Kenapa tumbuhan itu ada di dalam rumah kaca?
supaya ini kaitannya dengan tadi nih, dengan panasnya. Ya, supaya panasnya tidak panasnya tidak keluar ya. Panasnya tidak keluar dan tumbuhan itu bisa menangkap panas untuk kebutuhan tumbuhan itu sendiri ya, untuk fotosintesis ya. Kan penting ya untuk fotosintesis ya. Coba kalian nanti kalau misalkan iseng bandingkan tumbuhan di tempat yang terbuka dengan tumbuhan yang di tempat tertutup. Ya, apa pengaruhnya? Nah, itu pengaruhnya bisa jadi itu ya. Nah, itu sebenarnya greenhouse effect atau istilah efek rumah kaca itu pertama kali dikemukakan oleh petani yang ada di daerah Amerika, daerah Eropa. Jadi mereka kan punya musim ya, punya 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Nah, ketika musim dingin terjadi musim dingin ya, waktunya misalnya panen ya, karena musim dingin kan beku ya. Nah, itu jadi gagal. Nah, oleh karena itu mereka membuat rumah yang bisa menahan panas. Makanya disebut juga dengan rumah kaca. Jadi dari situ muncul istilah-istilah lain yang menggambarkan kondisi bumi. Seperti yang dikemukakan oleh Bennett ini, bahwa efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami. Alami ya, berarti itu alam yang membuat alam. Ya. Yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi menangkap panas, itu alami. Ya. Dan memang menguntungkan ya. Harusnya menguntungkan ya. Menguntungkan bagi bumi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah keuntungan dari efek rumah kaca yang terjadi di bumi ya secara global? Ada nggak keuntungannya? Kalau nggak salah tadi saya sudah sebut juga, atau kalau kalian punya pendapat lain silahkan. Ya, ada keuntungan dari efek rumah kaca? Yang mau berpendapat silakan raise hand. Yang mau berpendapat silakan raise hand. Wah, Bennett lagi. Nah, coba Bennett. Bennett terus ini. Keuntungannya adalah radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Keuntungannya adalah radiasi panas bumi akan dilepas ke atmosfer. Iya. Nah, gitu. Ya, Pak. Oke. Menurut Bennett, radiasi akan dipancarkan kembali ke atmosfer. Nah, coba dibaca berulang kali. Kan efek rumah kaca itu terjadi ketika ada gas yang menangkap panas. Ya. Kemudian keuntungannya adalah radiasi dibalikin lagi ke atmosfer. Dilepas keluar atmosfer. Ya. Ini udah ditangkap kok dilepas. Nah, apakah radiasi yang akan dipancarkan kembali ke atmosfer termasuk keuntungan? Ya. Keuntungan bukan? Coba Ula.
Nah, ini Ula nih. Ula buka mic, silakan Ula. Apa keuntungan dari efek rumah kaca? Bumi menjadi Kenapa? Bumi menjadi keuntungan dari gas jadi hangat. Coba ulangi, Ula. Jadi hangat, Pak. Bumi menjadi hangat. Ya, sehingga bisa ditempati. Ya, coba kalau bumi itu seperti Merkurius, ya, seperti apa namanya? Planet Neptunus, ya, yang jauh dari bumi, atau bumi sangat panas seperti Merkurius atau Venus, ya. Jadi keuntungannya efek rumah kaca, bumi menjadi hangat, ya. Menjadi hangat, Iya, menjadi hangat sehingga bisa ditempati, betul juga. ya. Berapa suhu terpanas di bumi? Ada yang tahu? Suhu terpanas dan suhu terdingin di bumi itu berapa derajat? Bisa di-search. 40 derajat. Nah, yang 40 derajat. Itu di mana tuh? Suhu terpanas bumi. Ada di wilayah mana? Thailandnya, Pak. Hah? Di California 54 derajat, Pak. Oh, di California 54 derajat. Tuh ada yang ingin menyampaikan bahwa ada yang dapat tuh ya, suhu terpanas di bumi di California itu 54 derajat. Itu orang yang ada di California hidup semua kan ya? Hidup nggak semua? Rizky? Hidup lah ya. California nggak ada yang Makan, Pak. ya. Kalau suhu terdingin ada di mana dan berapa derajat? Suhu terdingin itu ada di mana dan berapa derajat Celcius? Berapa? Safina? Oke, Ridwan Fatir. Derajat Celcius, Pak. Berapa? Suhu terdingin di bumi minus 30 derajat. Oh, oke. Minus 30 derajat. Itu ada di mana? Di kutub. Oh, di kutub. Oke. Berarti Mongolia. suhu Di planet. bagian Mongolia, utara Pak. Mongolia, Pak. Ya, Mongolia, di Pak, Mongolia. bagian utara ya. Bagian utara ada yang mengatakan di Mongolia. Di mana? Di kutub utara ya, di bagian utara bumi. Itu suhu terdingin ya. Sampai minus 30 derajat. Ya. Oh, siapa yang nangis tuh? Nah, sedangkan kerugiannya ada nggak? Kerugian dari efek rumah kaca? Ada nggak kerugian dari efek rumah kaca? Oh, tadi kan keuntungannya. Ya, keuntungannya adalah bumi jadi hangat. Kerugiannya adalah panas yang kembali. Mas saya, Pak. Ya, Terus, Pak. boleh. Kerugiannya adalah panas yang kembali dipantulkan oleh bumi, terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Iya. Itu jadi keuntungan dong. Kan bumi jadi hangat. Ya enggak? Panas dari aktivitas di bumi, kemudian
Tangkap ya. Suhu udara sangat panas, Pak. Suhu udara sangat panas. Kenapa bisa jadi sangat panas? Padahal kan Pak, suaranya putus-putus, Pak. suaranya putus-putus. Bentar. Masih putus-putus? Masih putus-putus nggak? Suaranya putus-putus, Pak. Iya, sebentar. Masih putus-putus nggak suaranya? Udah Udah enggak, Pak? Udah enggak ya? Sudah enggak. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan lancar. Ada nggak kerugian dari efek rumah kaca? Tadi kata Bennett, panas bumi itu terperangkap dan menjadi kerugian bagi bumi ya. Terus saya komentari bahwa itu bisa jadi keuntungan karena bumi jadi hangat. Terus kata Rizky, suhu bumi jadi panas. Jadi panas banget ya. Nah, itu kenapa? Harusnya kan alami ya, proses alami ya. Efek rumah kaca itu kan proses alami. Bahkan katanya bisa melelehkan es di kutub utara, Pak. Itu kapan terjadinya? Kok bisa ya terjadi Saat lelehan? pemanasan global. Saat pemanasan global. Jadi kerugian itu terjadi, ya kerugiannya terjadi ketika apa? Suhu bumi meningkat. Ketika Suhu bumi meningkat. Ya, ketika suhu bumi mulai meningkat. Benar nggak tulisannya? Nah, ya kerugiannya terjadi ketika suhu bumi mulai meningkat. Secara apa? Secara teratur ya. Ya, kerugiannya suhu bumi meningkat secara global ya, secara global Brutal. dan brutal. Ada yang katanya brutal atau masif ya, namanya masif. Secara masif, secara luas ya. Dan besar terjadi itu ya. Nah, kenapa bisa terjadi kenaikan suhu ya? Dan kapan terjadinya kenaikan suhu bumi? Ya, kan ini isu-isu saat ini ya. Ada nggak di zaman Nabi Nuh itu efek rumah kaca gitu? Nah, ada nggak di zaman Nabi Muhammad mungkin, di zaman atau di zaman sebelum ditemukannya teknologi ya, atau sebelum ditemukannya industri? Ada nggak terkejadian suhu bumi mulai meningkat sehingga terjadi pemanasan global? Ada yang tahu nggak sejarahnya? Kenapa bisa suhu bumi ini akhir-akhir ini bisa meningkat secara global dan masif? Karena siapa ini? Dan karena apa? Kalian tahu ini nggak?
revolusi industri? Tahu nggak? Sejarah ya? Ini saya kait-kaitkan aja. Tidak Pak, tidak. Oh, tidak tahu. Ya, nanti coba cari tahu ya. Jadi eh, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga dibarengi dengan bertambahnya limbah ya. Ya, bertambahnya limbah itu jadi apa namanya, kan kita pernah belajar ya, kejadian Itai ya di Jepang ya, itu akibat dari limbah ya kan, akibat dari limbah. Limbah apa? Teknologi ya, teknologi pembuatan baterai. Nah, kejadian di Itai itu menjadi pelajaran sebenarnya buat kita bahwa ternyata ada namanya revolusi industri, di mana semua ilmuwan, bahkan ilmuwan dilibatkan dalam proses pembangkitan teknologi. Ya, salah satunya adalah Albert Einstein, Enrico Fermi, ya, yang membuat senjata, yang ilmunya dipakai untuk membuat senjata. Salah satunya adalah senjata nuklir ya. Dan beberapa dari situ muncul berbagai macam usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu pengaruhnya ke situ. Jadi mengeluarkan limbah, dan sebenarnya sih misalkan polutannya tadi ada yang nyebut itu polutan CO2. CO2 itu polutan ya. Sebenarnya tidak apa-apa keluar CO2 itu, asal pohon jangan ditebang. Ya, ini kata kuncinya. Pohon jangan ditebang. Boleh aja industri, tapi jangan ditebang pohon. Biar adem ya Pak. Iya, Adem. karena kan salah satu polutan itu apa? Tadi salah satu gas yang bisa menangkap panas itu salah satunya apa tadi? CO2. Jadi yang menangkap panas itu adalah CO2. Nah, CO2 dipakai oleh siapa? Oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi kalau ini ditebang, ya makin panas bumi kita. Ya, kita kerasa panasan. Harusnya CO2 itu dipakai untuk kegiatan tumbuhan, yaitu fotosintesis. Tapi tumbuhannya tidak ada karena ditebang. CO2-nya terperangkap di bumi. Ya. CO2-nya terperangkap di bumi dan bumi menjadi makin panas. Nah, dari fotosintesis ini justru harusnya menguntungkan manusia, karena hasil dari fotosintesis adalah apa? Ada yang tahu hasil fotosintesis? CO2, polutan di bumi, dipakai oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan hasil fotosintesis itu menguntungkan bumi, karena hasil fotosintesis itu dipakai oleh bumi untuk bernafas. Oksigen. Iya, untuk oksigen ya. Hasil dari fotosintesis itu oksigen, dan kita memakai oksigen itu dari salah satunya dari tumbuhan ya, pohon-pohon yang ada di hutan ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ide buat kalian nih, bagaimana caranya menciptakan industri ya. Suatu saat mungkin kalian jadi seorang ilmuwan atau seorang bisnismen ya, pengusaha ya, mengembangkan industri. Ini perhatikan, pohon jangan ditebang ya, jangan sembarangan menebang pohon. Lihat aja di sekeliling kita ya, ada berapa jumlah pohon di sekeliling kita. Dari kalian keluar dari rumah, apakah sudah melihat pohon? Banyak Pak. Ya, kalau Sudah. banyak, nah berarti jaga itu. Jangan sampai suatu saat nanti itu jadi nggak ada. Ya. Ditebang Pak. Karena ada ulet bulu. Ya, justru bagus loh ulet bulu itu. Ya, kalau menurut manusia ulet bulu itu hama, justru menurut pohon bisa jadi berbeda. Ya kan? Nanti kalian belajar, misalkan kalian masuk ke ilmu pertanian, nanti belajar tentang hama misalnya. Apakah hama itu
sesuatu yang mengganggu menurut manusia kan. Kalau menurut lingkungan, menurut alam belum tentu. Bisa jadi hama itu malah membantu tumbuhan misalnya. Tuh. Nah, ini ya kerugiannya. Jadi kerugiannya sebenarnya dari efek rumah kaca tidak ada. Yang ada akibat dari peningkatan suhu bumi. Kenapa bisa meningkat? Karena pohonnya ditebang. Gas-gasnya terperangkap, harusnya dipakai oleh tumbuhan untuk beraktivitas, kemudian dikeluarkan, ditebang, jadinya terperangkap aja di dalam bumi, nggak bisa keluar. Jadinya suhu bumi semakin meningkat. Gitu. Nah, coba kita amati ilustrasi berikut. Nah, ini karena jaringan. Aduh. Nah, ini ada ilustrasi, ada dua organisme ikan ya. Ada 2 ikan dimasukkan ke dalam air dengan suhu yang hangat ya. Yang satu dimasukkan ke dalam suhu 40 derajat. Ya, yang satunya lagi dimasukkan ke dalam suhu yang sama ya, tapi kondisinya berbeda. Yang satu tertutup, yang satu terbuka ya. Tuh. Nah, kira-kira kalian punya pertanyaan nggak tentang peristiwa ini? Ada nggak pertanyaan? 1 orang atau 2 orang yang ingin menanyakan tentang peristiwa ini? Siapa yang mau bertanya tentang peristiwa ini? Siapa? Ada mungkin? Siapa ya? Ada yang ingin mengemukakan pertanyaan tentang peristiwa atau animasi ya, animasi atau ilustrasi berikut. Ada 2 ikan dimasukkan ke dalam air yang suhunya 40 derajat, suhunya yang sama. Yang satu tertutup, yang satu terbuka. Ada nggak? Apa ya kira-kira pertanyaannya? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Pak. Oh, kedengeran. Oke. Nah, coba Fatih mau nanya. Coba Fatih. Ada yang ingin bertanya mengenai ilustrasi berikut? Pak, ikan butuh udara oksigen juga nggak sih, walaupun dia bernapas dari air? Ya, dia tetap menggunakan oksigen. Di dalam air ada oksigennya. Itu kok dibuka, Pak? Yang satunya ditutup juga. Ini yang satu tertutup. Tertutup bukan berarti tertutup banget ya. Ya, ada bolong-bolongnya ya. Yang satu terbuka. Nah, kira-kira apa ya? Kalian penasaran nggak apa yang terjadi pada ikan ini gitu? Nah, itu kalian buat dalam bentuk pertanyaan. Ini sebenarnya tugas ya. Biar nanti kita rumusin aja satu pertanyaan. Saya mau bahas. Buat yang lain gitu. Pertanyaannya apa ya kira-kira gitu.
Bisa nggak buat pertanyaan? Dimulai dari kata apa? Bagaimana, apa, di mana, siapa. Nah, itu cara untuk bertanya ya. Misalnya bagaimana, apa, kenapa, boleh tuh pakai itu. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Nggak ada. Oke, bingung dia semuanya. Oke, saya iniin ya, saya arahin. Misalnya kan dua-duanya punya posisi yang sama ya. Satu air hangat 40, satu 40. Tapi satu terbuka, satu tertutup. Ya. Di awal saya singgung ya, kira-kira bagaimana ya? Bagaimana gerak insang terhadap ya, bagaimana gerak insangnya terhadap jangan gerak insang. Bagaimana pengaruh kondisi wadah tertutup Ada ikan. ya, wadah tertutup, pengaruh kondisi wadah tertutup dan terbuka terhadap gerak insang ya. Gerak insang itu atau operculum ya namanya, operculum. Tahu insang? Ada yang belum tahu apa itu insang? Itulah yang di sini ya, yang geraknya gini-gini. Ya. Yang di kanan kiri insang, yang di kanan kiri ikan itu yang fungsinya untuk bernafas ya. Nah, nanti kalian coba di rumah ya, melakukan percobaan ini dengan menggunakan air hangat. Tapi ya air hangat jangan terlalu panas ya, yang penting hangat aja. Terus kalian lakukan percobaan ya. Kalian lakukan percobaan seperti ini. Kira-kira nih ya, kira-kira bagaimana pengaruh yang terbuka ini ya, ikan yang berada pada kondisi terbuka dengan ikan berada pada kondisi tertutup. Nanti kalian buat rancangannya, rancangan percobaannya. Kalau bisa sih sederhana ya, menggunakan botol-botol bekas ya. Terus di atasnya ditutup dengan menggunakan plastik ya, plastik yang dibolongin. Ya, atau kalian mau nutup full, tidak perlu ada bolongan ya. Itu juga kalian coba perhatikan. Tapi jangan kita coba 5 menit aja ya, 5 menit atau di awal aja 1 menit ya. Coba 1 menit bagaimana gerak operculumnya. Kalian bandingkan aja, lihat, bandingkan. Mana yang biasanya sih karena itu gerak ya, mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat. Ya, mana yang lebih cepat gerakannya pada kondisi tertutup kah atau pada kondisi terbuka ya gitu. Nah, ini nanti dihubungkan dengan pemanasan global tadi ya. Ya, apakah berpengaruh pemanasan global terhadap kondisi makhluk hidup di mana di lingkungan ya. Ini lihat yang paling sederhana dari ikan sendiri misalnya. Oh, ikan ini kan ada di di air ya. Nah, bagaimana kondisi air tersebut kalau dikasih percobaan seperti ini. Tuh. Kemudian nanti minggu depan kita akan coba lihat ya. Kalau mau nanti ada yang presentasi, mudah-mudahan sih bisa ya presentasi. Kalau nggak ada ya paling nanti kita ini aja refleksi aja. Gitu.
Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Yakin nih nggak ada yang tanya? Gak apa-apa, tanya aja. Kalau lewat WhatsApp, saya kadang suka lama balasnya. Ya, silahkan tanya. Mumpung ada forum di sini. Ada tugas nggak? Tugasnya tadi itu ya. Kalian coba di rumah. Percobaannya ini kalau bisa. Nah, ini nih ya. Percobaannya ini. Ya, kalian coba ikan ya. Kalian coba ikan, masukkan ikan ke dalam air hangat. Kemudian buat kondisi seperti ini. Ya, yang satu tertutup, yang satu terbuka. Terus kalian amati gerak Kalau sudah insangnya. gimana, Pak? Kenapa? Kalau sudah. Kalau sudah, kalian buat catatan nggak? Catatan di apa? Di buku tulis. Persentasenya gitu, Pak. Enggak, catatan aja. Nggak usah buat presentasi dulu. Nggak usah bikin apa namanya PowerPoint dulu. Nanti saya arahin aja. Kalian bikin catatan aja di buku tulis. Nggak perlu dikumpulin ke saya. Nanti minggu depan seperti ini. Ada yang ingin menyampaikan atau mempresentasikan, ya, misalkan mengenai hasil pengamatan yang kalian amati. Nanti kita simpulin bareng-bareng. Ya nggak perlu buat ini dulu lah. Karena ini jaringan nggak begitu bagus ya. Jadi tugasnya kalian melakukan percobaan di rumah menggunakan ikan ya. Ya, ikan boleh ikan cupang ya atau ikan yang kalian temukan di kolam ya. Kemudian kalian masukkan ke dalam berarti ada 2 ikan ya. Yang satu dalam kondisi tertutup, yang satu dalam kondisi terbuka. Terus masukkan ke dalam air. Kalau bisa air hangat ya. Ini untuk mewakili model pemanasan lokal. Jangan terlalu panas ya, apalagi mendidih. Ya ikannya mateng jadinya. Nggak di-videoin kan? Kenapa? Nggak di-videoin. Nah, lebih bagus di videoin tuh. Kalau ada video, lebih bagus di videoin. Nanti bisa kalau mau dikirim ke saya, mungkin nanti saya sediakan linknya. Tapi kalau enggak, nanti minggu depan saya persilahkan kalian untuk men-share. Biasanya kan saya yang share ya. Jadi minggu depan kalian bisa share. Ya, jadi biasanya saya yang nge-share. Minggu depan kalian bisa nge-share sambil kalian bercerita mengenai apa yang kalian lakukan dan bagaimana hasilnya. Ya, bercerita aja dengan bahasa kalian gitu. Bisa? Bisa, Pak. Nah ya gampang ya. Jadi tugasnya hanya mengamati, terus dibuat di dalam catatan. Kalian catat dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, dicatat. Ya, di buku catatan ya. Jangan sampai hilang buku catatannya itu sebagai sebagai catatan pengamatan ya. Gitu. Kalian catat apa yang kalian amati dan bagaimana hasilnya. Kalau kalian ada ide atau komentar atas hasil percobaan kalian atau hasil pengamatan kalian, itu kalian catat. Gitu. Jadi terbiasa mencatat ya. Kira-kira apa ya? Jadi apa yang kalian tulis atau kalian temukan ya, apa yang kalian temukan itu kalian catat dari percobaan kalian. Nanti kita bisa sama-sama diskusi nih. Kalau banyak yang mencoba, ada banyak orang yang mencoba di sini, maka banyak diskusi untuk membandingkan gitu. Kerja ilmuwan seperti itu. Jadi kalau kita punya hasil penelitian, nanti kita bandingkan dengan hasil penelitian orang. Bukan menjiplak atau mencontek hasil penelitian, tapi membandingkan. Sehingga bisa disepakati kesimpulan dari percobaan itu. Ya. Jadi percobaannya hanya menaruh ikan ke dalam air hangat. Air hangat ya, bukan panas, apalagi mendidih. Kemudian kasih ada kondisi yang tertutup, ada kondisi yang terbuka. Nanti kalian amati bagaimana gerak operkulumnya atau bagaimana gerak insangnya. Nah, terus nanti kalian tulis, bikin cerita.
ya, mengenai hasil pengamatan. Kemudian minggu depan kalau bisa divideokan. Jadi minggu depan kalian bisa share videonya dan kalian bisa bercerita banyak di situ. Bisa ya? Ya, jadi tugasnya hanya itu. Tidak perlu kalian kumpulkan ke saya, ya. Jadi minggu depan saya minta untuk ada yang Menyatat doang. ya, nyatet aja, kalau bisa divideokan presentasi ya. Kemudian Mencatat doang boleh, Pak? catat boleh. Di foto juga boleh, ada fotonya juga boleh. Divideokan juga boleh. Ya. Kirim lewat apa, Pak? Kirimnya, Pak? Dikirim enggak? Belum. Saya nggak nyuruh untuk mengirim dulu tugasnya. Jadi minggu depan pengennya saya kalian bisa presentasi lewat Zoom ini ya. Kan keren kan ya? Keren, Pak. Biasanya kan saya yang nge-share ini ya. Sharein. Sekarang minggu depan kalian yang nge-share, yang ngajarin Bapak juga. Oh, hasil percobaannya begitu. Yang ngajarin teman-teman juga. Kemudian kita bisa saling diskusi. Gitu. Ya enggak? Bisa ya? Nanti minggu depan nanti saya rekam lagi ya. Nanti hasilnya saya share di YouTube. Ya enggak? Nanti kalian bisa lihat hasil share-nya gitu ya. Paham ya? Jadi hari ini kita tadi belajar apa? Efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca. Ternyata efek rumah kaca menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Kalau merugikan berarti akibat ulah manusia ya. Ya, akibat ulah manusia sehingga suhu bumi semakin meningkat, pohon semakin berkurang. Jadi itu tugasnya dari Bapak. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, dan doa ya, doa bagi yang non muslim mungkin bisa mengikuti sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan bagi yang muslim mungkin bisa mengikuti saya ya, bisa mengikuti bersama-sama ya. Ya, kita berdoa untuk penutupan. Berdoa dimulai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa ya, tetap semangat. Dadah. Ya, tetap semangat, tetap sehat ya, dan tetap apa ya? Tetap tersenyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.